Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka suara bahas solusi bahasa basi podcast PWI Kota Bandung. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yang ada kaitannya dengan olahraga nih, ya. Yang mana salah satu ormas yang besar nih akan mengadakan satu turnamen, ya, turnamen tinju, ya. Organisasi ini GRIP, ya, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, ya. Dan tema yang diangkat kali ini adalah GRIP Jaya Bandung Boxing Camp 2026 Piala Wali Kota Bandung. Ya, selamat datang. Selamat datang. Jaya. Oh, ini Pertina ya? Ya. Oh ya. Ya, baik. Dimanapun warga Bandung, warga Jawa Barat dan secara nasional ini hadir kali ini narasumber pertama Bapak Prana Yoga Suara SH. Sebenarnya dia ini seorang lawyer nih ya, tapi untuk kali ini dia akan ngobrolnya sebagai ketua pelaksana. Dan kemudian terima kasih sudah hadir Ketua Komisi Wasit Hakim Pertina Persatuan Tinju Nasional Jawa Barat, ya. Amatir Jawa Barat, ya, Kang Iwa, ya, sapaannya, namun ada nama yang lebih kerennya itu Cirikiwa, ya. Apa karena Bapak petinju yang selalu Cikiri, Pak? Ya, baik, ya. Untuk lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol nih tentang apa itu rencana, ya, dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Kang Iwa, ya. Sekarang kita akan tanya dulu nih Ketua Pelaksana, Pak Prana nih, tentang rencana pelaksanaan GRIP Jaya Bandung Boxing Camp 2026 nih yang mungkin dilaksanakannya dua bulan ke depan, ya, bulan Juli, ya. Betul, Ya. Kang Dani. Ini ide yang mendasar adanya diadakannya ini seperti dari mulai perencanaan. Ya. Terima kasih Kang Dani. Jadi dikarenakan GRIP Jaya itu adalah salah satu ormas di Kota Bandung, umumnya di Indonesia. Ormas ini kebanyakan masyarakat yang mungkin notabene garis merahnya terkait keributan mungkin. Kalau di masyarakat mungkin melihatnya seperti itu. Tetapi di dalam ormas ini sebetulnya banyak juga penggiat hukum, penggiat pendidikan, dan termasuk juga penggiat olahraga. Nah, kenapa diadakannya GRIP Jaya Bandung Boxing Camp 2006 Wali Kota? Karena kami pernah mencoba di bulan Agustus 2025, kami mengadakan kegiatan antara PAC se-Bandung Raya. Dan alhamdulillah kami berhasil untuk melaksanakan itu. Jadi dikarenakan kami seperti itu, makanya kami sekarang mencoba untuk mengembangkan sayap. Mungkin juga umumnya, khususnya Kota Bandung, Bandung Raya, dan khususnya Jawa Barat. Kami mencoba untuk mengadakan event ini agar pada generasi muda dapat setidaknya mereka meminati olahraga bela diri khususnya tinju, hingga mereka cukup berprestasi lah di bidang tinju ini, agar Kota Bandung juga tidak hanya sepak bola. Kalau yang tahun sebelumnya sama, yang dari PAC itu tinju juga. Tinju juga. Jadi awal itu karena kesuksesan itu maka di 2006 menyalakan lebih luas. Lebih luas, betul, di Kota Bandung dan Bandung Raya dan Jawa Barat pada umumnya. Nah, karena terus terang saja bahwa untuk di Kota Bandung kan tidak hanya yang kita fokuskan kan tidak hanya olahraga bola, tapi mungkin juga ada olahraga yang lain yang bisa berprestasi, khususnya warga Kota Bandung untuk berprestasi di bidang olahraga khususnya tinju, gitu mungkin, Pak. Kenapa memilih tinju, nggak tenis, nggak biliar gitu? Ya karena lihat perkembangan anak-anak muda saat ini bahwa banyaknya jenis-jenis tawuran kayak seperti itu. Ya setidaknya untuk anak-anak muda seperti itu sekarang ada wadahnya. Lebih terarah. Ada wadahnya, lebih terarah, terus juga ada jadwalnya. Mungkin juga kalau ini, mudah-mudahan ini berhasil.
kita juga akan mengagendakan tiap tahun agar mereka juga kan tidak sering tawuran di luar lah. Ada aturan yang harus jelas tuh, yang harus mereka laksanakan kalau melaksanakan pertandingan. Cem gitu ya. Betul. Ini dalam batasan untuk kelompok usia umur berapa ini? Usia kami di sekitar 12 tahun sampai dengan umur ya sekolah SMA lah. SMA. Itu yang kami sasar ya. Petinju putri ada nggak? Ada, petinju putri ada. Kebetulan di Bandung juga sekarang sudah mulai tuh, petinju putri sudah banyak munculan. Makanya kami dengan adanya ini semoga menjadi fasilitas juga bagi mereka. Hingga bisa mengembangkan, tidak hanya bela diri, tapi mengembangkan prestasi buat mereka. Antusias selama ini menuju nanti ke hari H, sudah berapa banyak yang minat untuk mengikuti ini? Alhamdulillah kalau minat, tidak hanya Bandung, Kota Bandung dan Bandung Raya, tetapi di luar Bandung pun juga ada yang mulai menanyakan dan mendaftar Anda. Gitu. Nah, termasuk juga mungkin dukungan juga kami juga sangat didukung penuh khususnya oleh pemerintahan Kota Bandung. Nah, menarik nih dukungan. Pak Farhan gimana sebagai wali kota? Karena ini kan piala wali kota Bandung. Betul. Dukungannya beserta jajarannya di Pemkot Bandung. Bagaimana? Alhamdulillah, karena di sini judulnya juga Grib Jaya Bandung Boxing Camp Piala Wali Kota 2026. Kami beberapa kali berbicara dengan pihak Bapak Wali Kota. Alhamdulillah Bapak Wali Kota justru dia sangat antusias. Apalagi dikarenakan ada calon-calon atlet atau calon-calon pendaftar ini yang dalam masa sekolah, dalam masa umur-umur sekolah. Nah, mudah-mudahan dia juga menyampaikan bahwa dia juga akan memberikan tanda tangan langsung di Viagam, setidaknya kan nanti untuk bisa membantu untuk ke langkah jalur prestasi. Itu dan tidak hanya juga dari pihak Pak Wali Kota yang benar-benar mendukung secara full kegiatan ini, tetapi dari Pak Kadispora dan jajarannya juga sangat mendukung. Termasuk dari jajaran Pak Iwa mungkin ya, dengan dari Pertina, yang lebih menguatkan sertifikat itu juga sangat mendukung. Hampir semua dari pemerintahan Kota Bandung yang terkait itu mendukung full. Gitu. Terus persiapan dari misalnya hingga sampai sekarang nih, kan ini kaitannya dengan olahraga tentunya perwasitan bagaimana, mungkin lebih jelas nanti sama Kang Imad, tapi secara panitia bagaimana ini persiapannya? Segala macamnya persiapan hingga nanti tempat di mana, sistemnya pertandingan bagaimana gitu. Nah, alhamdulillah dari mulai tempat kita juga difasilitasi oleh pihak Dispora, pihak Wali Kota dan KONI Kota Bandung dan Jawa Barat. Kita menggunakan fasilitas GOR Pajajaran yang di depan itu kita Pak Iwa? Hall inti atau yang diterjual? Sebelahnya gor lama tuh, gor basket. Oh, yang emang tempat latihan tinggi? Bukan, Pak. Kalau itu di sekretariat Pertina yang dekat kantor KONI. Kalau ini seberangnya. Kita sudah diberikan tempat yang agak lumayan juga agak lama nih, dari tanggal 8 sampai tanggal 12 berarti sekitar 5 hari. Nah, itu bukti dukungan juga dari berapa hari Pak pertandingan? 5 hari, Pak. 5 hari itu plus kesehatan dan timbang badan. Jadi pelaksanaannya 4 hari, cuman sebelumnya kita ada penimbangan badan, ada cek kesehatan dan technical meeting. Jadi untuk mengukur kelas-kelas pertandingan. Betul. Alhamdulillah semua karena dukungan dari pemerintah kota juga maksimal, kita juga difasilitasi oleh tempat yang sangat besar, mewah, bersih, kapasitas juga banyak. Karena kapasitas di sana untuk penonton saja hampir 3.000. Kiri 1.500, kanan 1.500 penonton. Nah, tapi dengan adanya acara ini kita juga sebisa mungkin membatasi. Jadi kita mungkin tidak maksimal di 3.000, mungkin kita hanya 2.000 atau 1.500 penonton saja. Karena melihat juga kan parkir juga kita harus lihat. Gitu. Dan juga peserta juga kita batasi cuma sekitar 250 atau 300 orang peserta. Untuk ya turnamen pertandingan itu dibatas pesertanya. Betul. Jadi sejauh ini persiapan sudah dinilai lebih dari cukup untuk nanti. Alhamdulillah hari cukup. H, ya. Betul, alhamdulillah cukup. Ya, koordinasi dengan pihak
keamanan seperti itu ya. Betul. Ya, aspek keamanan kita sekarang lagi berjalan, tetapi kepanitiaan yang lain juga sudah menyampaikan tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah mereka juga menyambut baik. Dari kepolisian, dari pihak TNI, Angkatan Darat, itu juga sudah menyampaikan semua. Ya, dari pelaksanaan nih, Grib Jaya Kota Bandung yang melaksanakan ya. Tentunya ada suatu estimate atau misalnya sasaran tujuannya itu selain mengarahkan anak-anak sekarang kepada ya daripada tawuran gitu, tapi ini ada wadah yang lebih apa ya olahraga gitu ya, yang tentunya terkait dengan ada aturannya sebetulnya. Ada apa capaian selain ingin misalkan mengantar anak-anak berprestasi? Ya, ide ini sebetulnya dari jelas diberikan ide ini oleh Ketua Grib DPC Kota Bandung adalah Saudara Freddy B. Sirait. Oh, ya. Nah, dia benar-benar sangat antusias dengan dia dipercaya sebagai Ketua DPC Grib Kota Bandung. Nah, mungkin tujuannya tidak hanya prestasi tadi, tetapi akan mempererat juga, khususnya mungkin nanti ke para anggota juga kan kebanyakan juga ada yang daftar juga. Nah, mempererat juga persaudaraan, kepengurusan karena terlibat di kepanitiaan, juga sosialisasi bahwa ormas ini tidak seseram yang dibayangkan masyarakat. Masyarakat identik kalau ormas itu kan ya Betul, seram lah, seram, premanis, betul, seperti itu ya Pak ya. Padahal premannya mungkin kurang, tetapi manisnya banyak. Kalau di Grib seperti itu, makanya kita lebih fokus di lini apapun kegiatan. Kita akan coba untuk meramu itu agar semua itu bisa Kang berjalan. Iwo pas aja ini ya Pak Lawyer ini. Premannya kurang tapi manisnya yang banyak. Kebetulan karena orang Bandung kan manis semua. Ya. Gitu. Ya. Baik, jadi sasaran yang ingin dicapai itu seperti itu ya. Ya, Dan Bang. ya memang Kang Freddy B. Sirait sebenarnya juga menghadir kali ini ya. Betul. Namun karena kondisi ya. Ya. Ya mudah-mudahan cepat sehat ya Kang Freddy ya. Amin. Ya. Hal lainnya Pak, output itu terus ke bentuk-bentuk apa ya apresiasi atau hadiahnya apa saja Pak? Alhamdulillah karena mungkin juga selain dukungan dari pemerintah Kota Bandung, kami juga didukung beberapa sponsor. Makanya mungkin di kejuaraan ini kami akan mencoba mengeluarkan sedikit untuk dana pembinaan. Selain ada medali, Betul, kami akan memberikan dana pembinaan untuk para mereka. Selain dana pembinaan itu untuk dimanfaatkan juga untuk mereka, ya setidaknya ada gairah bahwa ada penilaian buat jerih payah mereka. Makanya di Grib Jaya Bandung Boxing Camp ini kami memberikan nominal hadiah untuk juara 1 gitu. Jadi apresiasinya selain ada medali, sertifikat itu yang ditangan oleh pejabat ya untuk mengatakan anak-anak ya secara pendidikan jadi orientasi ya. Betul. Ada juga ternyata hadiah berupa uang pembinaan. Uang pembinaan. Betul. Ya. Oke. Jadi ya akan lebih memancing para peserta ya. Betul. Oh, ini amatir ya Pak ya? Ini amatir Pak. Amatir. Tidak menutup kemungkinan nanti Grib Jaya akan mengadakan yang profesional. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakan itu semua lah. Ya, yang terpenting kita itu bukan pelaksananya, tetapi antusias masyarakat hingga khususnya anak-anak yang di usia pelajar itu bisa menggemari olahraga, mau berolahraga kan begitu. Intinya itu rangsangannya dengan adanya kegiatan ini. Sementara ini yang sudah masuk, apakah Bandung saja atau dari luar daerah Bandung yang sudah? Karena ini kan Bandung Raya. Betul, Bandung Raya. Tetapi kemarin ada informasi dari kepanitiaan bahwa dari Kabupaten Tasik atau Kota Tasik, dari dari Cianjur, dari daerah Karawang juga sudah mulai ada yang menghubungi. Karena pendaftaran juga kan kita menyediakan daftar secara online dan offline. Tangerang juga mungkin yang nyebrang provinsi ke Bandung tidak ada mungkin apa ya? Mungkin nanti kita sesuaikan dengan kondisi peserta yang kita batasi. Ya, semoga saja dengan Grib Jaya ini mengadakan Bandung Boxing Champ 2006 ini lebih menggairahkan kembali sasana-sasana SSB ya Pak yang namanya? Bukan, sasana aja, bukan sasana bola. Oh, sekolah sepak bola itu ya? Ya. Ini biasanya sasana. Sasana.
Ya, jadi jadi untuk apresiasinya ada uang pembinaan ya. Nah, kalau begitu, ini kan kadang-kala begini Pak, si atlet ini, si anak ini ada yang manajernya tuh ayahnya sendiri atau ibunya sendiri, itu berarti hadiahnya miliknya dia ya. Tapi kalau secara sasana berarti ke sasana berarti kan ya. Nah, kalau hadiah itu kami berikan jelas untuk yang berprestasi itu. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan mereka juga kan punya wadah, punya pelatih yang sekiranya mungkin itu kan intern mereka nanti. Apakah dipakai pembinaan untuk semua, untuk sasana dan anggotanya atau untuk khusus. Kami hanya menyediakan dana pembinaan ini ya jelas kalau untuk juara 1 ya kami akan berikan. Kupas sedikit Pak tentang sistem pertandingannya, lebih jelas nanti sama Kang Iwa ya. Betul. Tapi secara pelaksanaannya gimana sistem pertandingannya? Ya, sistem pertandingannya ada beberapa kelas yang kita pertandingan, jadi mulai junior gitu kan sampai dengan dewasa SMA gitu ya. Betul. Tapi kan mungkin juga nanti lebih jelas oleh Kang Iwa ada perbedaan yang jelas kami akan sampaikan bahwa ada per ronde itu kan biasanya umumnya kan 3 menit 1 ronde. Berarti kan kalau 3 berarti 9 menit. Antara amatir dengan profesional. Kalau amatir dengan profesional karena di sini ada kelas junior seperti itu kami akan kurangi menitnya. Ya mungkin bisa sekali 1 ronde itu hanya 1,5 menit. Dengan durasi istirahat 1 menit. Berarti kali 3 45 menit. Gitu. Per 3 ronde ya. Per 3 ronde betul. Ya, karena kita tidak profesional ya. Itu hanya untuk kelas anak-anak atau remaja pun sama? Nah, kalau remaja nanti beda, ada yang mungkin juga nanti yang mengatur nanti Pak Iwa, nanti ada yang 2 menit, ada yang sampai 3 menit per rondenya. Ya, gitu. Ya mungkin yang lebih lebih menguasai nih Kang Iwa nih, karena Kang Iwa ini Ketua Komisi Wasit dan Hakim ya, amatir Persatuan Tinju Nasional Jawa Barat nih. Ya, seperti yang barusan diobrol-obrol dengan Pak Ketua Pelaksana nih Pak, sistem pertandingan kan katanya ada pembagian kelas. Nah, Pertina sebagai yang lebih ahlinya gitu ya, sistem ini yang Grib Jaya akan laksanakan ya turnamen boxing ini gimana Pak? Dari pengamatan atau ya respon dari Pertina itu sendiri. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana Grib Jaya Bandung Boxing Camp 2026 Piala Wali Kota Cup Pak Adi Prana, dan mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Grib Bapak Freddy, walaupun dia nggak hadir keadaan sehat, mudah-mudahan sedianya mau hadir Pak. Ya, mudah-mudahan dia cepat sembuhkan Pak. Amin. Yang pertama mungkin di situ ada 4 kategori. Kategori ya? Ya, kata kategori itu elite, youth, junior, schoolboy. Elite, Youth, junior, schoolboy. Oh, youth itu muda ya? Ya, di sini ada kategori usia Pak. Kategori usia mengacu ke tahun kelahiran. Yang pertama, yang kategori elite, putra dan putri, itu usianya kalau ngacu ke buku IBA 2024 itu 19 sampai 40 tahun. Itu elite. International Boxing Association itu. Ya, IBA Pak ya. Yang kedua, kategori petinju remaja atau dibilang youth, itu usia 17 sampai 18 usianya. Yang ketiga, kategori junior usia 15 sampai 16. Yang keempat, schoolboy di 13 sampai 14. Schoolboy, anak sekolah itu Pak. Schoolboy. Ya, schoolboy, ada schoolboy, ada school green. Itu kategori yang remaja sama schoolboy ya. Ya, elite, youth, junior, schoolboy. Itu kategori. Itu kategori pertandingannya. Kalau elite itu aturan IBA itu dalam satu rondenya itu 3 menit. Istirahatnya 1 menit. Sama Pak, elite, youth itu aturannya sama. Kalau junior itu mainnya 3 ronde, waktunya 2 menit dalam 1 ronde. Istirahatnya 1 menit.
Kalau schoolboy itu 1,5 menit dalam satu ronde. Istirahatnya 1 menit. Dan nanti kita Tetap 3 ronde semuanya ya. tetap 3 ronde Pak. Tapi kalau pesertanya membludak banyak, kita menghemat waktu Pak ya. Biasanya kita dalam technical meeting itu suka dibicarakan langsung oleh kepanitia, kesepakatan bersama. Apakah elit 2 menit? Apakah youth bisa 2 menit? Jadi kita ngambil kesepakatan bersama. Kadang-kadang kalau lihat banyak peserta, dia sanggup selama 1 ronde 2 menit. Jauh ini kalau sudah dimusyawarahkan, setuju atau misalnya ada yang tetap saja 3 menit misalnya? Kebanyakan setuju Pak. Kebanyakan setuju pertandingan itu 2 menit. Sedangkan yang schoolboy itu 1 menit Pak. Yang pertandingan. Yang junior kadang-kadang 1,5 menit. Itu hasil dimusyawarahkan kita bersama. Terus dalam hitungan Pak, ini ada perbedaan. Kalau petinju dihitung dalam 1 ronde, 3 kali dalam 1 ronde itu keputusannya RRC, referee stop contest. Dalam 1 ronde 3 kali dihitung. Dalam 1 ronde 3 kali Dihitung. tapi tetap 10 gitu. Enggak, sampai 8 Pak. Kalau 10 keputusannya KO. KO ya, knockout. Jadi contohnya gini, ronde pertama sudut biru dihitung. 1, 2, sampai 8, dia masih sanggup lagi, bok mulai lagi. Dihitung lagi Pak yang kedua, yang biru itu, sampai 8. Udah 8, bok lagi. Terus yang ketiganya dihitung Pak, dihitung lagi. 8 lagi? Ya, sampai 8 lagi. Kadang-kadang kalau pelatihnya udah tahu, kalau petinju udah tahu, wasit cuma ngasih sinyal aja. Anduk putih begini kalau. Nah, kalau anduk putih keputusannya bukan KO, bukan RC Pak. Nanti undur diri abandon. Kan kadang ada yang dari sudut ring wasit melemparkan. Ya, betul Pak. Kalau pelatihnya yang ngerti, itu nggak usah ngelempar anduk Pak. Dia berdiri ke atas ring, naik ke atas ring, gini aja semua tangan. Itu aturannya. Kalau gitu. Kadang-kadang pelatih lempar anduk aja. Tapi kadang-kadang pelatih juga suka salah. Lagi dihitung lempar anduk di belakang wasit. Wasit anduk. Wasit nggak tahu pada gitu. Nah seharusnya kalau pelatih lempar anduknya tuh lagi dihitung di depan wasit Pak. Lempar anduk di depan wasit. Jadi wasit tetap hitung sampai 8, di stop langsung diambil anduknya dikasihkan sambil dibawa petinju ke sudut. Gitu. Oh itu apa lebih elegannya seperti Ya, betul Pak. Terus itu ada dalam 1 ronde 3 kali dihitung Pak ya. Itu kalau keseluruhan 4 Pak. Jadi 1 ronde 1, 2, 3 gitu ya. Ya, dalam keseluruhan dihitung 4 kali dihitung. Contohnya ronde pertama sekali. Ronde kedua sekali. Ronde ketiga 2 kali. Itu udah. Itu RSC ya. Ya, RSC. Kekalahan RSC gitu ya. Nah, terus kemudian peran wasit ini, apa namanya Pak? Kalau ditinju itu wasit atau juri? Wasit dan juri. Wasit dan juri. Ya. Kan ada yang di sayap ring 1, 2, 3, kemudian yang di atas 1. Betul. Jadi 4 Pak. Pertandingan itu bisa pakai 4, bisa ke 5 Pak wasit. Sekali pertandingan. Kalau kita event-event kayak member-member gini pertandingan lokal kita pakai 4. Wasit 1, hakim 1, hakim 2, hakim 3. Apa itu maksudnya member-member gitu Pak tadi? Kalau ada member itu yang dibicarakan tadi Pak, yang bayar itu Pak, pakai pendaftaran. Kalau pertandingan resmi itu nggak bayar Pak, kayak Popda, Porprov, PON itu nggak bayar. Itu udah ada anggaran dari pemerintah. Kalau ini kan kita yang mandiri mengadakan, kebanyakan lagi geming-gemingnya itu banyak member Pak. Dan ada hadiahnya lagi ya, uang pembinaan. Nah itu di situ kan ada kategori, ada member, ada atlet, ada non atlet yang akan di pertandingan itu. Jadi nggak mungkin kalau seorang member dibandingkan dengan atlet, nggak mungkin Pak. Member nanti lawannya sama member lagi, non atlet sama non atlet lagi, atlet sama atlet lagi, biar ada keseimbangan dalam pertandingan. Kang Iwan sebagai ketua tim wasit hakim Pertina ya, amatir Jawa Barat, untuk turnamen ini nih,
persiapannya seperti apa? Persiapan wasit berapa orang misalnya begitu? Insya Allah wasit sudah siapkan 10 orang Pak. Di situ nanti disusun ada yang tadi saya bilang itu ada TD, Tenaga Delegate, ada Deputi TD, ada nanti scoring Pak. Ya. Jadi ke sini tugasnya wasit-wasit. Tapi yang dipakai nanti di sini kita TD sama Deputi Pak. Pak, tadi kan ada petinju putri nih. Ya. Untuk wasit putrinya gimana Pak? Mau putih mau putra wasit sama Pak. Pertandingan putra bisa dipimpin wasit putri. Pertandingan putih bisa dipimpin oleh putra. Bisa saja. Itu gimana tim wasit yang menentukan? Betul. Nanti ada nanti dibikin jadwal untuk memimpin pertandingan. Setelah tentunya berkoordinasi dulu dengan panitia pelaksana mungkin ya Pak. Betul. Ya, 10 wasit ya. Oh iya, siapa nih yang mau jawab nih? Lupa tadi. Ini pelaksanaan hari 5 hari Pak ya? 5 hari, pelaksanaan 4 hari. Dari 250 peserta yang dibatasi ini, waduh, kebayang ya Pak, pertandingan penuh sekali dengan 10 wasit Pak. Gimana ngaturnya? Satu hari berapa pertandingan? Satu hari bisa 50 partai Pak. Wah. Atau lebih. Lihat pesertanya aja. Dengan 10 wasit. Dengan 10 wasit. Capek ya. Luar biasa nih panitia. Ya karena kebetulan juga antusias, mungkin juga sekarang lagi digandrungi juga anak-anak muda, makanya kami tidak bicara untuk atlet, kami bicara secara umum. Makanya ini acara ini juga acara yang sangat gebiar, yang diminati para remaja. Gitu. Jadi kalau misalnya para remaja, apalagi umur-umur yang sekarang lagi teman sayang kalau nggak ikut acara ini. Ya. Gitu. Dan kebayang itu ya, 50 pertandingan satu hari. Betul. Wasit 10, capeknya. Makanya kita batasi itu Pak, alasannya salah satunya itu. Nah, penonton enak loh penonton lo ya, puas. Wow, iya pasti sangat puas. Karena kebetulan, ya betul, karena tidak hanya mereka mendapatkan tontonan tinju, tetapi kita juga menyediakan beberapa bazar kuliner. Nah, mantap ya. Pedagang-pedagang yang di Kota Bandung, di depan GOR itu ada nanti. Jadi itu Grip Jaya Bandung Boxing Champ 2006 Piala Kota Engkor turut mengangkat UMKM. Betul. Makanya kami akan suguhkan itu, meramaikan juga, sekaligus juga biar penonton tidak hanya nonton tetapi bisa sambil jajan sambil ngopi. Nah, akan nikmatnya ini acara ini. Gitu, Pak. Insya Allah nanti saya datang Pak. Oh iya harus Padani. Ya kembali ke Kang Iwa. Kang Iwa ini kan amatir ya. Biasanya kalau amatir kan suka pakai pelindung ya? Ya, namanya headguard Pak, pelindung kepala. Termasuk ini Pak, perut nggak? Perut enggak Pak? Hanya kepala aja? Kepala aja. Sama kalau laki-laki pakai protektor, kemaluan. Hanya itu aja kalau amatir ya? Sama yang membedakan tuh tidak pakai kaos ya? Singlet. Singlet Ya, itu profesional Pak. Yang nggak pakai singlet. Iya, yang nggak. Kalau amatir sih. Kalau amatir pakai singlet. Ya. Itu emang aturan resmi ya? Aturan Pak, kalau aturan itu kalau amatir itu harus pakai singlet. Kalau prop nggak pakai singlet. Pelindung tuh? Ya, pakai pelindung itu tergantung petinjunya Pak. Kalau kategori elit itu kalau putra itu nggak pakai helm Pak. Namanya helm ya kalau ini headguard pelindung kepala. Kalau elit yang usia 19-40 itu nggak pakai headguard. Ini bentuknya Pak? Kalau yang untuk elit itu? Nanti tugas Mengacu mencarikan stok gambar itu. Headguardnya Pak, bentuk headguardnya. Ya, soalnya ada istilah helm seperti itu ya. Ya, pelindung kepala Pak, kayak ya nggak di sini. Saya tuh udah mengusulkan kepada panitia ini harus pakai singlet tadinya gitu. Oh iya, Iya. Ini profesional ya. Iya Pak sih. Tanpa singlet. Itu pakai headguard sama kalau laki-laki pakai headguard yang itu Pak. Kalau yang Ini junior seperti Pak Prana Pak. Grip Kebetulan Jaya Bandung Boxing Camp 2026 Piala Wali Kota. Luar biasa. Ini kayak Pak Prana nih. Masa lalu. Pak Prana juga kan mantan tinju dari Sasana mana dulu tuh? dulu Braga Jaya. Braga Jaya. Betul. Pak Prana juga mantan petinju, masih badannya masih terpelihara. Biar agak gemuk sekarang. Kang Iwa juga ya dulu kan? Sama ya? saya insya Allah sama Pak. Saya berhenti tinju 97 Pak. 97. Sehat terus ya Pak ya? Sekarang udah punya Sasana Pak? Saya punya ngelatih di Sasana Bomber Boxing Camp, Bobotoh Persib Pak.
Boxing camp. Ya, boxing camp. Boxing camp. Lokasinya di daerah Ngamprah. Ya. Ya, kembali ke tadi masalah teknis pertandingan Pak, ada pengelompokan seperti itu ya. 10 sehari 50 ya. Betul. Mau pertandingan. Apa sih namanya istilahnya tadi kata Mang Acu itu ya? Udah pertanding apakah langsung gugur atau gimana gitu Pak? Nah, seperti gimana? Hasil musyawarah Pak ya. Hasil kita rapat itu pertandingan kayak sparring season Pak. Jadi A lawan B, yang menang dapat medali, yang kalah dapat piagam. Meskipun kalah tetap dapat piagam. Tanda tangan Pak Wali lagi ya? Ya. Tanda tangan Pertina lagi. Betul. Luar biasa. Itu bukti otentik. Ya. Karena dukungan dari mereka juga sangat itu, makanya kita juga sebagai panitia sangat-sangat senang ini membantu, apalagi turun dari Pertina Jabar nih. Ada karena sepanjang yang saya tahu untuk jalur prestasi itu ada kelas-kelas. Betul. Dalam siapa yang nanda tangannya. Seperti itu. Jadi ini elit juga ya. Betul. Bisa membantu anak-anak. Makanya ini saya yakin nih untuk event turnamen ini kayaknya akan antusias banget nih. Enak sekali ya. Ada uang pembinaan, kalah pun dapat sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat, Pak Wali, apalagi dapat medali pasti plus sertifikat. Ya, plus sertifikat pasti. Ya. Plus sertifikat pasti. Yang juara pertama itu plus sertifikat. Terus hal-hal yang antisipasi ini Pak terhadap para petinju yang lagi sparring. Tentunya kan sebelumnya ada semacam technical meeting dulu ya. Iya. Apa sih istilahnya? Nggak boleh licik itu apa saja gitu. Junjung tinggi sportivitas bagaimana gitu. Ya, di dalam nanti kan di sini tanggal 8 sampai tanggal 12 ya Pak ya. Nah, nanti tanggal 8-nya itu Pak, kita mengadakan cek kesehatan, penimbangan sama technical meeting. Technical meeting itu peraturan-peraturan yang dibahas yang di pertandingan itu Pak. Contohnya kata Bapak tadi, oh ini nggak boleh mukul belakang, nggak boleh mukul bawah. Nah itu mungkin itu yang nominalnya yang dibahas itu. Dan aturan-aturan yang dipertandingkan yang dibahas. Contohnya cara masuk ring. Contohnya cara pemakaian headguard pelindung kepala ke atas ring. Jadi petinju itu tidak boleh di bawah udah dipakai headguard Pak, pelindung kepala. Jadi petinju masuk ke atas ring, udah memberikan penghormatan, baru pakai. Masuknya itu kaki kanan dulu atau kepala dulu Pak? Itu tergantung kebiasaan petinju Pak. Kadang-kadang iya. Ini enak mana nih kaki kanan dulu baru begini. Yang kidal kan yang kiri dulu. Iya, tergantung kebiasaan petinju. Yang jelas tidak ada aturan baku loh. Tidak ada aturan atau ya. kaki kanan dulu. Tapi kalau petinjunya nggak sopan Pak, tiba-tiba suka loncat gitu, kalau diamati itu sama wasit stop suruh keluar lagi. Keluar lagi, masuk jangan hormat. Kadang-kadang kan petinju yang egois Pak. Oh, naik ke atas ring, loncat lewat tali ring itu kan. Itu nggak ada. Itu tata krama sopan santun. Selebrasi seperti itu. Ya, selebrasi gitu kan itu nggak boleh kalau amatir Pak. Kalau amatir itu boleh. Ya, kalau amatir tapi sama wasit ditegur suruh keluar lagi, masuk lagi yang sopan. Warga podcast semua nih baru tahu masuk saya nih apabila di amatir. Jadi petinju masuk ring dulu tidak dalam pakai dulu ini ya. Pelindung kepala Pak. Ya. Tapi kadang-kadang ada Pak ya. Ya itu mungkin ada nanti wasit juga negor juga Pak ke pelatihnya. Apa itu pengurangan nilai atau? Enggak Pak. Enggak. Ditegur aja. Lain kali petinjunya pakai hati-hati di atas ring. Kadang-kadang itu di dalam technical meeting udah dibahas Pak, tapi ya namanya orang kan suka lupa ya. Selain etika atau santunnya seperti itu, mungkin ada memandang apa gitu supaya itu. Betul Pak. Apa? Jadi takutnya kalau di bawah sudah dipakai apa gitu. Jadi pertandingan itu kan nanti wasit dulu yang masuk ke atas ring Pak. Masuk ke atas ring, wasit posisi di sudut putih. Petinju masuk, wasit itu melihat Pak sekujur tubuh. Terutama dilihat di bagian atas kepala. Takutnya dia itu ada cedera. Ada cedera, tiba-tiba dia main, kepukul KO akibat cederanya ini.
Nah, itu wasit itu suka jeli, suka melihat Pak pandangan petinju. Selain itu untuk menjaga keselamatan petinju. Terus tadi Kang Iwa bilang ada pengukuran badan timbang badan. Ya. Tanggal 8 ya? Ya. Tanggal 8. Sampai 12. Kalau pertandingan tanggal berapa, Pak? Tanggal 9 sampai tanggal 12. Nah, gimana kalau dalam spare 1 hari ada timbangan apa? Badan tuh nambah gitu karena tidak bisa menjepol. Overweight Pak ya. Ya, overweight. Gimana? Bisa menggugurkan pertandingan nggak? Nanti di situ ada toleransi waktu Pak. Contohnya pendinginan badan itu jam 8 sampai jam 10. Kalau dia itu, contohnya gini aja Pak, kalau pertandingan resmi, itu ada 3 timbangan Pak. Yang satu buat ngecek petinju, yang satu buat timbangan laki-laki, yang satu lagi buat perempuan. Itu bila mana dia mau ngecek ke timbangan resmi, dia itu suka dicek dulu di timbangan Pak. Cek timbangan. Kalau dia overweight, dia suka apa? Untuk menurunkan dulu. Kalau pertandingan resmi, Pak. Kalau kita udah masuk ke pertandingan resmi, dia overweight, out. Kalau ini mungkin member, namanya member, Pak. Mungkin panitia juga ada toleransi lah. Iya. Atau 5 on atau lah gitu. Atau setengah kilo. Ada toleransi. Kalau aturan itu nggak boleh, Pak. 1 on juga nggak boleh. Aturan pertandingan itu. Kalau member, yang namanya member telah tahu sendiri Pak, latihannya juga seminggu sekali mungkin. Dia cuma ambisi mau main, bela-belain bayar. Sadar mengkonsumsi apa? Nambah badan, berat badan. Kan itu khawatirnya nanti kan terjadi protes gitu ya, karena selisih. Ya, selisih sedikit. Kalau pertandingan resmi nggak Pak, itu harus kalau kelas 51, 51. Pas, kecuali dia under setengah kilo gitu Pak ya. Itu nggak apa-apa. Kalau lebih itu harus menurunkan berat badan sampai waktu sudah ditentukan. Tapi kalau malah kurang dari 51 itu lancar. Nggak apa, berarti under ya. Dia lebih enjoy mainnya, makan lebih bebas gitu. Beda dengan overweight. Udah makan, kalau belum main, latihan lagi. Biar nurunin berat badan, biar besoknya masuk lagi. Saya dulu gitu main Pak. Saya dulu itu langganan overweight. Paling sedikit 4 kilo saya overweight. Mau pertandingan besoknya puasa Pak. Overweight bukan on lagi tapi 4 kilo. Saya tuh nurunin 4 kilo. Dulu itu. Pertandingan saya telah main 51 kan. Itu menuju berapa hari ke pertandingan? Lama Pak, atau 2 bulanan. Kita nggak langsung lulus nurunin berat badan, bisa sakit. Jadi bertahap. Ya, karena Bapak petinju terkenal waktu itu sering masuk ke hotel makan tanpa sadar ya kan, membengkakkan tuh. Tapi kalau overweight sedih Pak. Seperti Kang Prana ini kan mantan petinju juga nih, posturnya masih ada sisa-sisa petinjunya. Masih Gerakannya masih ada. Gerakannya masih ada. Itu pun sisa sih masih dengan sedikit. Nah, Kang Iwa kembali nih, tentunya sudah berkoordinasi. Terus keyakinan, optimisme terhadap turnamen ini bagaimana yang dilaksanakan oleh Grip Jaya Bandung ini? Saya optimis Pak, masih peserta banyak untuk ikutan ini pertandingan ini. Contohnya Sipa juga petinju yang paling banyak Sasana Bandung Sipa. Itu tadi udah nelpon saya Pak. Nanyain masalah Sasana Sipa namanya Pak di daerah ini Pajajaran. Di situ di Gor. Latihannya dia di Gor Pertina Jawa Barat. Yang di belakang kantor KONI Jabar ya? Betul, sampingnya aja. Ya, sampingnya. Iya, betul. Suka ke saya juga Pak. Suka nonton. Tapi kemana Pak Prananya? Kok nggak ngelatih gitu? Bapak tentunya lebih hafal, lebih tahu ya. Ada berapa banyak itu sasana tinju ya? Kalau di Bandung banyak Pak. Di banyak. Sasana itu apakah yang hanya amatir saja atau termasuk ada yang pro? Kalau di Bandung, propnya itu ada Sasana Kodam 3 Siliwangi. Itu ada prop. Ada amatirnya, ada prop. Hanya satu? Ada satu Pak di Bandung. Dulu itu kan ada banteng Pak ya. Banteng, Red Cobra. Sekarang mungkin udah kurung tikar. Ya regenerasinya itu Pak. Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi itu amatirnya ada, propnya ada. Kalau amatirnya itu sama yang di Padam Pak. Sasana Bengrah itu. Amatirnya dikelola sama itu. Iya. Jadi Kang Iwa dari Pertina sebagai Ketua Komisi Wasit dan Hakim ya, ini sangat yakin ya untuk pertandingan turnamen ini. Ya, insya Allah. Sukses ya, karena
Ini lebih luas ya Pak. Betul. Bapak yang melaksanakan Bandung tapi melibatkannya Pertina Jabar ya. Betul, karena kita kan Bandung Raya, tidak hanya kota Bandung tetapi Bandung Raya. Nggak menutup kemungkinan kita juga mungkin ada petinju yang di daerah nanti atas pertimbangan nanti bisa mendaftar juga. Baik, mungkin Sebetulnya maaf Pak, sebetulnya komisi wasit Pertina Kota Bandung juga saya dipanggil diajak. Tapi kebetulan dia lagi sibuk banyak kerjaan, dia bisa hadir. baik, mungkin ada lagi yang mau sampaikan Pak dari secara komisi perwasitan untuk ini turnamen Grip Jaya ini. Tapi yang jelas sudah siap nih Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini pesertanya membludak Pak. Ya. Produk lancar dari awal sampai akhir pertandingan. Oke, ya. Wasit insya Allah siap. Baik. Oke, Pak Ketua, Pak Prana mungkin mau ada yang disampaikan di salam-salam untuk semua, termasuk himbau atau ajakan atau apa. Boleh. Terima kasih Kang Dani. Pada intinya kami dari Ketua Grip Jaya Boxing Camp Piala Wali Kota Bandung mengajak para saudara-saudara, teman-teman yang apalagi yang usia dalam usia pendidikan, belajar, mari kita cintai olahraga dengan lewat tinju. Mari kita daftar ikut pertandingan tinju ini yang akan dilaksanakan di Gor Pajajaran 8 sampai tanggal 12. Acara ini acara besar, jangan sampai terlewatkan. Dan kami juga mengajak juga para penonton untuk menyaksikan anak, putra-putri, saudara, atau teman-teman yang bertanding. Karena tidak hanya pertandingan, kami juga menyediakan beberapa bazar olahan masyarakat Kota Bandung yang mungkin juga akan meramaikan suasana di Gor Pajajaran. Jangan lupa hadir dan saksikan semua. Terima kasih Kang Dani. Ya. Mungkin pesan dari saya kepada seluruh pencipta tinju yang khususnya di daerah Bandung Raya dan khususnya umumnya Jawa Barat, silakan untuk mendaftar di pertandingan Grip Jaya Bandung Boxing Camp 2026 Piala Wali Kota Cup. Mudah-mudahan pertandingan ini dari awal sampai akhir dalam keadaan lancar. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, mungkin ada logo, ada YY Pertina. Pertina Jaya, Jaya, Jaya. Sama dengan Grip ya. Betul. Grip Jaya, Jaya, Jaya. Baik, wargi Bandung, Jawa Barat, nasional semuanya. Demikian tadi obrolan tentang rencana ya Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Kota Bandung menyelenggarakan turnamen Bandung Boxing Camp 2006 Piala Wali Kota Bandung ya. Tadi sudah tersampaikan dan semoga saja nanti di saat pelaksanaan tanggal 8 sampai 12 ya Pak ya. Betul. Juli 2026 ya, semua halayak termasuk saya insya Allah akan hadir menonton karena ini sudah terbayang ini ramai sekali ya. Dan lebih luar biasanya ternyata panitia pun mengangkat UMKM dengan akan diadakannya juga tenan-tenan produk unggulan. Ya. Baik, demikian tadi kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Jaya. Jaya. Jaya.